wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Karena Allah telah memberikan nikmat dan kurnia kepada kita sehingga kita sehat badan, sehat pikiran dan dapat jumpa kembali untuk menuntut ilmu di SD ini, yaitu SD Negeri 9 Chandari Rabayu. Maka sebelum dahulu kita membacakan doa supaya Allah memberikan ilmu yang lebih kepada kita. Silakan berdoa dengan baik. Untuk menambah semangat belajar, ada yang hadir hari ini? Ada. Hah? Ada. Siapa yang tidak hadir? Berapa? Baik. Patani. Sudah. Sudah. Berarti Bapak telah mengetahui siapa yang tidak hadir ya? Baik. Sekarang untuk kita lebih bersemangat, baiklah kita bersama-sama mengikuti lagu tentang bully. Karena di sekolah tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina kawan. Yuk, silakan kita bernyanyi bersama-sama. Bagaimana terjadinya proses hujan? Hujan setelah hujan terlina hujan, berarti air mengalir melalui sungai ke laut. Di laut, air dihembus oleh angin, terjadinya awan. Setelah terjadinya awan, maka akan turunnya hujan kembali. Baik. Sekarang coba kalian perhatikan. Coba kalian lihat pertanyaan nomor 1. Gambar apa ini? Batu benda apa? Benda hidup atau benda mati? Makhluk hidup atau makhluk mati? Makhluk mati. Yang ini
setelah dia ada makanan yang dia telah mencari melalui kakinya, maka akan dia memakan melalui dia makan melalui mulutnya. Ini ayam apa? Jantan atau betina? Jantan. Di mana perbedaan jantan dan betina? Perbedaannya adalah kalau ayam betina dia bertelur, mengeram dan menetas menjadi anak ayam. Kalau ayam jantan bisa enggak? Suara ayam jantan dengan suara ayam betina sama enggak? Di mana beda suaranya? Kayak Alia Sylvia bilang, kalau ayam betina tidak bisa berkukuru kanjeng pengu. Yang mana agam atau ayam jantan dia bisa berkukuru, ayam. Bedanya antara makhluk hidup atau benda hidup dan benda mati, mana bedanya Jaki? Jihan, benar Jihan. Jihan sangat benar menjawabnya. Kalau benda hidup misalnya ayam bisa berjalan, sedangkan makhluk mati atau benda mati tidak bisa berjalan. Baik, tepuk tangan buat Jihan. Jihan berjawab. Sudah. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba kalian baca nomor 1. Sekarang yang membaca Aqilah nomor 1. Baca Aqilah yang nomor 1 pada supaya didengar oleh kawan-kawan yang di belakang. Silakan ya, silakan. Aqilah. Silakan Aqilah. Sekarang hadir. Sebentar lagi. Hadir ya. Jangan ikut hadir ya. Sudah. Sekarang lihatlah papan tulis, kalian harus menyimak video pembelajaran ya. Dan supaya share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video selanjutnya. Terima kasih. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup ada 3 ya. Yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga hewan. Nah, manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman tahu nggak ya kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati. Karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan minum. Dan yang keenam, pekat terhadap rangsang atau
Contohnya berjalan, berlari. Dan yang kedua bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya jalan ke tempat dan lain-lain. Berikut adalah contoh cara bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, berikut adalah alat pernapasan pada makhluk hidup. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insang. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut tarik dan dentisan. Kecebong bernapas dengan menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman dan juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Berikut adalah contoh pertumbuhan makhluk hidup. Yang pertama adalah hidup ayam. Dimulai dari telur, menetas, lalu menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa dan menetas lagi menjadi telur. Lalu yang kedua ada pertumbuhan kucing, dimulai dari anak kucing menjadi kucing muda lalu menjadi kucing dewasa. Lalu ada pertumbuhan tanaman, dimulai dari biji jadi kecambah, dari tanaman muda lalu menjadi tanaman dewasa. Nah, ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biakan makhluk hidup ada yang dengan cara melahirkan. Contohnya manusia, sapi, kucing, kuda, dan lain-lain. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu untuk makanan ya, karena jika kita makan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan tubuh kita. Itu dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan sapi dan kambing memakan rumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, hal itu pun kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda ya. Nah, contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu biasanya pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan. Biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Nah, terus daun putri malu biasanya akan segera menutup daunnya ya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Pernah nggak daun putri malu? Nah, yang ketiga itu tahu nggak buah pacar Cina? Buah pada pohon pacar Cina itu akan meletus loh jika disentuh. Nah, terakhir biasanya ladang dan lipan akan membunuh badannya jika disentuh. Nah teman-teman, semoga penjelasan bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.
apa? Tubuh hewan dan tumbuhan. Yang pertama ini adalah kepala. Di kepalanya, dilihat ini yang pertama adalah kepala. Silakan dibaca. Apa lagi? Apa lagi? Hidung. Sekarang lihat di bagian badan. Baca lihat. Apa ini? Iya. Ini dibaca oleh Alia. Silakan Alia yang besar. Ya. Kiri. Perut. Sekarang kita perhatikan kembali hewan yang berkaki 4. Gambar apa ini? Kucing. Ini apa, Sergia? Mata. Fungsi matanya itu apa? Melihat. Ini apa? Hidung. Fungsinya apa? Apa? Bernafas dan apa? Cium. Ini apa? Mulut. Fungsinya? Ini apa? Fungsinya? Ini apa? Ekor. Ini gambar apa? Kuda. Ini bagian apa? Dibaca oleh Sylvia. Badan. Ini apa lagi? Ekor. Ini kaki. Ini dibaca oleh Aidit. Ini apa, Dit? Ya. Ini apa? Ini apa ini? Hidung. Udah. Kita lihat kembali. Ini gambar yang sangat gagah. Gambar apa ini yang sangat gagah? Ayam apa? Jantan. Ini apa? Paru. Isan. Tolong dibacanya Pak Isan. Lihat ke depan Isan. Ini apa? Yang ini. Sayap fungsinya untuk apa Isan? Kaki fungsinya untuk apa Isan? Paru fungsinya untuk apa Isan? Untuk apa paru? Ujung labahnya kepo Isan. Nah, siapa yang tahu? Nurir. Apa fungsi paru Nurir? Untuk mencari makanan atau memakan makanan. Benar Amanda. Tepuk tangan buat Amanda. Ini adalah binatang yang bisa hidup di darat dan bisa juga menjadi makanan di air. Bisa menjadi makanan di air. Apa namanya? Bebek. Tolong baca nih. Siapa baca ini? Amna. Ini apa Amna? Badan. Yang ini apa Amna? Yang ini apa Amna? Apa ini? Sayap atau sayap. Karena hebat dulu. Yang ini apa Amna? Kaki. Beda tak kaki ayam dengan kaki bebek? Di mana ada beda? Bedanya kalau ayam tidak ada kipas di kakinya, sedangkan bebek ada. Sehingga ayam tidak bisa berenang dengan kuat, sedangkan bebek sangat kencang berenang di air. Baik. Nah, siapa yang belum baca? Ya, Adik. Tolong dibaca ya, Adik. Gambar apa nih, Adik? Ikan. Ini apa, Adik? Yang ini? Sirip. Yang ini? Yang ini? Nah, fungsi mata ikan apa ini?
Baik. Ini dilihat kembali karena diterangkan, karena ini yang ditulis dengan tulisan putih, sebenarnya kuning. Hidung, kegunaan bagian tubuh hewan. Yang pertama hidung, fungsinya apa? Mencium. Telinga fungsinya? Paru untuk mematuk. Insan bernapas. Yang ini apa ini? Belalai. Belalai ini adalah sama gajah. Untuk mengambil apa ini? Di gajah ada belalai, binatang lain tidak ada. Maka gajah dia mengambil makanan dengan air, mengambil balai gajah untuk mengambil air dan makanan. Ini apa ini? Cakar. Ini di gajah tidak ada cakar, yang ada sama burung elang dan harimau. Fungsinya apa? Apa? Elang mengambil air dengan apa? Dengan cakar atau kuku yang sangat kuat. Yang ada kalau binatang yang bisa terbang, elang sama raja wali. Kalau yang di darat, yang ada harimau sama beruang dan kucing. Yang lain tidak ada. Ini alat berat apa nih? Kalau dibaca ini apa aeritis? Kalau dibaca ini? Contohnya? Binatang yang berjalan dengan kaki, binatang apa ya? Kucing. Binatang yang berjalan dengan sirip, binatang apa? Ikan. Berjalan dengan huruf? Dengan huruf pertama U. Apa? Ular. Belajar di papan, apakah melihat keliru atau melalui bapak tangkang? Sekarang kita mengerjakan tugas melalui kelompok masing-masing, ya. Dikerjakan dengan cara baru. One. Yang pertama Akila. Silakan Akila. Silakan Akila. Silakan. Udah, ke depan. Tidak baik, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri utama yang membedakannya dari benda mati. Berikut adalah ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak, baik secara aktif seperti hewan yang berjalan atau secara pasif seperti tanaman, dan yang bergerak mengikuti arah cahaya matahari. Assalamualaikum. Ya, baik. Kita tepuk tangan buat Akila. Alia. Silakan Alia. Dengan baik dan suara yang agak besar, ya. Supaya didengar suaranya. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri utama yang membedakannya dari benda mati. Berikut adalah ciri-ciri makhluk hidup
depan. Ya, silakan ini. Yang besar suaranya yang besar. memiliki beberapa nama yang membedakan dari negara masing. Berikut adalah ciri-ciri makhluk hidup. Satu, bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Baiklah seperti hewan yang berlari atau berjalan. Seperti tanaman dan yang mengikuti arah dari anak. Kembali ke tempat dan dipanggil. Tepuk tangan buat Edi. Silakan. Mulai ya, yang baik. Suaranya ada. Yang baik, yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat dia. Silakan. Supaya kita terbiasa dan dipatung tidak pandai. Yang besar. Memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dan Bisa. Sekarang giliran yang menempelkan benda mati. Silakan. Tempel benda mati. Silakan. silakan. Benda mati. Ya. Ya. Siapa lagi? Lanjut tempelkan benda mati. Ya. Sejajar. 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 Pegang ini. Pegang. Ini adalah benda mati atau batu. Sekarang giliran benda itu tempelkan ke depan. Boleh. Ya. Lagi, dua lagi, satu aja dulu, nanti giliran yang lain. Ya. Ya. Ada satu lagi di benda hidup, silakan tempelkan. Silakan di sini aja, sini dekatnya. Balik kita. Sekarang ada kuis perkembangan makhluk hidup. Nước đã nhiều. Lihat ini. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ayam. Apa lagi? Angsa.
Anjing bukan. Anjing tidak bertelur. Yang bertelur adalah pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang berkembang biak melalui dengan cara beranak adalah yang pertama. Yang ini apa lagi ini? Ini bertelur nih, penyu. Ini apa nih? Ini apa? Singa laut. Ini apa? Ini apa? Gajah. Gajah berkembang biak melalui telur atau anaknya dilahirkan? Anaknya dilahirkan. Udah. Lihat ini. Ini burung apa ini? Burung atau cicing berkembang biak? Kecambah. Yang benar. C salah. Yang benar adalah dia berkecambah. Kayak kacang hijau. Limau. Doge dia. Baru dia berubah kacang hijau. Udah. Selanjutnya, di bawah ini merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara alami adalah apa? Biji. Benar, biji. Contoh tumbuhan tumbuh dari tunas adalah apa? Apa? Dari contoh tumbuhan tumbuh dari tunas adalah apa? Ini gambar apa ini? Mangga. Mangga ada dua, dia bisa tumbuh dari tunas dan bisa juga dari biji-biji atau dari biji. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah apa? Ayam. Baik, benar. Tapi ini ayam jantan yang bertelur, tidak mungkin ini harus ayam betina. Salah gambar. Udah. Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak adalah apa? A atau B atau C? Yang benar? Baik. Lumba-lumba. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak adalah nomor berapa? A, B, C, D atau apa? Salah. Bertelur. Bukan beranak ya, melahirkan anaknya. Salah. Yang benar adalah yang bertelur ayam dan burung atau penyu. Kalau di laut. Nah, untuk kita lebih rileks supaya kita tidak tegang lagi, sekarang kita mulai bernyanyi atau bergerak. Silakan.
Bagaimana dan yang paling mengesankan untuk hari ini bagi kalian? Apa yang menjadi kesan? Apa? Apa? Apa menjadi kesan? Kalian hari ini yang paling senang atau tidak? Senang. Gambar apa yang kalian ingat hari ini? Tentang kalau anak laki-laki pasti ingat benda mati atau bola. Kalau anak perempuan pasti ingat benda hidup, ayam dan serta ikan. Kita evaluasi kembali. Ikan berenang melalui sirip. Gajah mengambil makanan atau minuman melalui apa? Beladak. Berkokok adalah suara ayam apa? Bukan betina. Ayam dan yang berkokok atau berbunyi adalah ayam jantan. Kalau berkokok ayam bunga bisa, ayam jantan bisa. Tapi kalau berbunyi adalah ayam jantan yang udah. Suara hewan ini atau suara anjing bagaimana suara anjing? Gonggong. Hewan ini bergerak. Iya. Ikan hewan ini bernafas dengan bisa. Sekarang bersama-sama kita refleksi pembelajaran kita yang tadi ya. Apakah kalian senang atau tidak senang ya? Tadi kita ke depan adalah menggambarkan binatang-binatang atau hewan dengan baik di karton dan kalian harus menggambar dengan baik dan di karton harus ada bingkainya ya. Ingat? Pelajaran kita ke depan minggu depan adalah tentang sistem pencernaan hewan. Kalian harus mencari informasi apakah itu melalui internet, melalui pustaka, melalui tetangga kalian yang lebih besar daripada kalian. Misalnya ada yang telah kelas 5 atau kelas 6. Tolong cari informasi dan untuk dicatat supaya kalian lebih pandai di masa akan datang ya. Baik, anak sekalian, untuk hari ini hanya sekian untuk hari ini. Semoga Allah memberikan rahmat dan taufik kepada kita sehingga ilmu kita semakin bertambah. Marilah kita bersama-sama membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Salam.